Hai, Andre di sini. Balik lagi bareng Ariduan. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar tantangan memelihara sapi di tahun 2022. Gitu ya, Ayah? Kumaha tantangan untuk di 2022 tuh? Tantangannya paling di masalah pakan. Kalau sekarang kan pakan makin sulit ya. Misal jerami kan lahan persawahannya sekarang semakin banyak yang dibangun seperti perumahan. Tantangannya paling buat saya, insya Allah ya, mau belajar untuk menggunakan silase paling, tapi itu juga perlu proses dan harus ada adaptasi juga ke sapinya. Iya. Jadi tantangannya memang untuk sekarang ini pakan ya, teman-teman. Jadi Apalagi lahan hijauan. bener, lahan hijauan yang udah mulai susah gitu kan ya. Beda mungkin buat teman-teman yang di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur gitu kan ya, tapi kalau untuk Jawa Barat ini memang udah sangat susah, sempit. Lahan hijauan Iya, apalagi Kabupaten Bandung Barat ini kan sudah masuk ke wilayah industri. Jadi nih pakan seperti ini tuh beli ya, beli, semuanya beli. Jadi jerami juga beli, jerami beli dan lain. serba duit semuanya. Kalau ini untuk lolohannya ada kenaikan harga atau enggak? Kan seperti si ongok, gabang ataupun mako gitu kan. Kalau alhamdulillah kalau buat ampas tahu, kalau misalkan harga kacang kedelainya stabil, insya Allah ampas tahu juga stabil. Tapi kalau misalkan harga kedelai naik, otomatis harga ampas tahu pasti naik juga. Iya, jadi bergantung dari si harga kacang kedelai ya. Itu kan impor dari Amerika kan kacang kedelai. Iya, mayoritas untuk Indonesia ini untuk kacang kedelainya itu masih impor dari luar. Jadi ya sampai sekarang masih aman ya. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin pas kemarin lagi kacang kedelai naik, itu kan ampas tahu kemarin naiknya hampir 3.000. Lumayan ya. Lumayan, walaupun kenaikannya 1.000 atau bahkan 3.000 itu mah sangat kerasa ya Iya. untuk peternak sapi mah kayak gitu. Nah, sekarang itu kan kalau tantangan dari segi pakan ya. Nah, yang paling menarik nih harga susu kumaha? Gimana harga susu? Kalau harga susu, kalau dari koperasi saya itu tergantung ke kualitas. Kalau kualitas bagus sekarang harga tertinggi di 6.000 sekian. Harga terendahnya di harga 5.800. Tapi kalau misalkan jatuhnya ke harga 5.800, walaupun bedanya cuma 200 perak, tapi lumayan sih kalau dihitung dari jumlah susu per 15 hari gitu. Kadang-kadang gak ada buat yang ngurusnya gitu. Habis di pakan kalau misalkan jatuh di 5.800, kalau di 6.000 sih ya lumayan lah. Iya. Buat resiko dapurnya. Bener. Jadi emang harga susu ini tergantung dari kualitas. Apalagi ini sekarang kalau musim hujan mah yang menentukan kualitas itu apa sih ya? Misalnya dari total solidnya si susu. Dari TS-nya berpengaruh, dari TPC-nya berpengaruh. Kalau setahu saya sih dari dua itu sih yang peternak paham. Yang lainnya emang banyak yang lainnya juga, tapi peternak belum begitu paham. Kalau TS kan total solid dari kualitas pakan. Kalau kualitas pakan bagus, otomatis TS-nya juga pasti bagus. Kalau TPC sih dari tergantung bagaimana cara pemerahan. Kalau misalkan pemerahan kita baik, bagus dan bersih, pasti TPC juga rendah. Kalau TPC-nya tinggi kan TPC itu TPC itu kan angka bakteri ya. ya bakteri. Kalau misalkan cara pemerahan kita jorok, misalkan kambing masih basah, terus wadah susunya kan juga berpengaruh. Apalagi kalau misalkan
wadah susunya basah, ambilnya basah, pasti kualitas TPC-nya, Iya. bakterinya makin tinggi. Apalagi bakteri itu kan sifatnya membelah diri. Misalkan sekarang bakterinya 1000, jatuh di 1000, 1 jam kemudian bisa berkembangnya jadi 2000. Iya, bahkan bisa jadi jutaan ya, Iya. karena kalau bakteri mah cepat. Paling cepat berkembangnya. Makanya handling susu mah agak beda dari yang lain ya ayah. Kayak gitu. Nah sekarang nih kalau tadi pakan, yang kedua sekarang harga susu, harga sapi. Kalau harga sapi sih tiap tahun, apalagi di sapi betina terang. Kalau di Lembang, khususnya wilayah Lembang, Bandung Barat, tiap tahun sih emang peningkatan harganya cukup lumayan. Kalau dulu saya karena piara sapi, Pak, saya paling nggak suka piara darah kayak gini, apalagi pedet. Kalau dulu pedet korot susu jual, pedet korot susu jual, nggak pernah sampai punya darah seperti ini. Dulu pernah kejadian kalau di kata ininya mah trauma, pernah punya darah dari kecil dipelihara sampai keperah. Padahal darah itu sapinya itu udah jinak, dimandiin, diam, pokoknya dijinak lah. Pas begitu lahiran, pas mau diperah, galaknya minta ampun. Dari situ saya nggak mau pelihara darah. Tapi kalau sekarang saya pelihara darah karena melihat perkembangan harganya ya cukup lumayan, apalagi darah bunting. Saya mikirnya kalau misalkan perahan saya udah pada tua, kalau beli dari luar harganya minta ampun. Apalagi kalau misalkan kualitasnya yang super. Kadang-kadang kan sapi tua dijual paling di angka paling tinggi 15 juta, 17 juta. Terus gantinya misalkan beli darah bunting yang bunting besar gitu. Kalau di sini kan udah ada, malahan udah ada yang nyampe harga 30 juta. Duit dari mana kalau misalkan kita nggak buat sendiri gitu. Iya, jadi lebih baik ke pembibitan sendiri Ya. gitu kayak sama kayak ini ayah. Ya. Tuh. Insya Allah lah kalau misalkan pembibitan sendiri. Ini juga kan hasil nyeleksi. Kalau yang dari keturunan yang kurang bagus, dan misalkan kelir bulunya kurang cantik gitu ya, wah. Iya. Kalau misalkan yang agak berpotensi bagus dari keturunan yang bagus juga Dipelihara pada gitu. beli dari luar gitu. Iya. Karena sok coba bayangkan teman-teman, harga untuk darah seperti ini aja nih 16 mah ayah mana ada? Pasti 16 juta. bari apa yang jualnya juga pasti jarang. Kalau yang Iya. kualitas bagus kebanyakan kan peternak juga udah pada tahu gitu, paling dipelihara yang pada Bener. Iya, karena balik lagi ke prinsipnya. Seperti teman-teman juga, kalau nggak butuh uang banget mah sapi yang bagus pasti nggak akan dijual ya. kecuali kita berani pada harga. Nah itu dia. Jadi sapi bagus yang pasti dijual itu kalau memang ya kita berani harga. Iya. Dan si peternaknya itu lagi memang butuh uang kayak gitu. Nah jadi ini mungkin saran juga nih buat teman-teman, waspadai harga pakan yang setiap saat bisa melonjak. Dan yang paling penting adalah pembibitan ya ayah. Di 2022 ini kayaknya memang setiap peternak harus punya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau misalkan harga sapi terus naik, sebenarnya peternak itu bukan rugi, malahan bisa dibuat keuntungan. Kalau misalkan kita punya bibit-bibit yang berkualitas, pasti harga jualnya juga kan tinggi gitu. Jangan malas pelihara sapi mah, harga sapinya juga mahal. Justru kita jangan itu
berputus asa, mendingan kita buat sapi yang sebagus mungkin gitu kualitas. Jadi tiap tahun itu harus ada peningkatan dari segi pemeliharaan, segi harganya juga otomatis naik. Nah, segi pemeliharaan juga otomatis harus lebih ditingkatkan. Benar, karena kalau sekarang untuk pembeli sapi lebih ke arah minat ya ayah. Iya. Jadi para teman-teman yang beli sapi itu pasti udah berani aja gitu kan ya nih. Karena menurut saya harga sapi itu nggak ada pasarannya. Kalau istilah orang Sunda mah hargana poek ya. Nggak ada pasarannya kecuali apa ya? Kita lihat aja di harga seperti domba lah, seperti domba adu. Kan ada juga yang harganya sampai ratusan juta. Benar. Nah, di sapi juga kalau misalkan kita ada kualitas bagus, masa harganya harus sama seperti yang ada di pasaran? Benar. Kalau jadi harus bisa menghargai, kalau misal kata ininya mah harus bisa menghargai seni gitu lah. Anggaplah ini seni gitu. Kita menargetkan kualitas yang lebih bagus, kan itu ada pemeliharaan yang ekstranya juga. Iya. Siap. Nah, jadi harapan untuk di 2022 ini apa sih, A? Kalau harapan peternak sih semuanya juga sama. Pasti mengharapkan harga susu yang lebih stabil lah dibanding dengan pakan. Jangan misalkan kayak gini, pakan naik, harga susu gitu-gitu aja. Pasti semua peternak pengennya kayak gitu. Terus belum lagi lagi ada project ini ya yang bikin silase ya. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi di 2020 ini ya. Daripada beli, mending buat sendiri dah. Betul. Ya, jadi nanti mungkin di next video kita akan ngelihat nih kalau misalnya berhasil pengajuan program untuk alat-alat silasenya itu, kita akan lihat efektivitasnya ataupun pengaruhnya pada produktivitas susu ya ayah. Siap, hatur nuhun Aridwan. Nah itu dia teman-teman wawancara saya sama Aridwan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.